Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mary Delika, SSIPM Plus dengan NIDN 1130049401. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Kebidanan Stikes Eka Arab Palangkaraya. Sebagai seorang dosen, saya wajib melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengajaran. Maka dari itu, video ini saya buat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen untuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Sesuai dengan latar belakang pendidikan, ada beberapa mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah biologi reproduksi, yang mana mata kuliah ini akan saya ajarkan dalam video pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada mahasiswa semester 2 dengan bobot sebesar 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Teknik pengajaran dalam mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan materi pembelajaran. Interaction menjelaskan mengenai model dan metode pembelajaran, serta proses interaksi belajar di kelas. Sedangkan assessment menjelaskan mengenai sistem penilaian yang saya terapkan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang membahas tentang perkembangan organ reproduksi dan sistem reproduksi manusia, baik pada laki-laki maupun wanita pada siklus hidupnya. Hormon-hormon yang berperan, penurunan genetika beserta kelainannya, dan sistem imun pada manusia. Mata kuliah ini diberikan oleh pakar ilmu pada bidangnya melalui perkuliahan, tugas terstruktur, dan praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yaitu untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kebidanan berdasarkan agama, moral, dan etika, kemudian menguasai konsep teoritis ilmu biomedik, biologi reproduksi, dan biologi perkembangan yang terkait dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan dan proses asuhan. Yang ketiga, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konsep pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang kelima, mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai lingkup praktik kebidanan. Kelima CPMK ini akan diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang disajikan dalam 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan tatap muka, pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS, dan pertemuan ke-6 adalah ujian akhir semester atau UAS. Pada model pembelajaran di kelas saya menggunakan problem based learning, discovery learning, ada case study, dan small group discussion. Sedangkan metode pembelajaran saya memaparkan dalam bentuk ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Komponen penilaian sesuai dengan aturan dari institusi yaitu tugas sebanyak 20%, UTS 20%, UAS 30%, dan praktikum 30%. Pada video pembelajaran berikut saya akan memberikan materi pada pertemuan pertama yaitu konsep biologi reproduksi. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Hadir semua? Hadir. Udah hadir ya. Siang ini kita masuk dalam mata kuliah biologi reproduksi dengan judul topik perkembangan reproduksi manusia laki-laki dan perempuan. Ini tentunya ada kaitan dengan mata kuliah apa kalau masih ingat? Anatomi. Masih ingat ya? Semoga masih ingat. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan nanti kalian mampu memahami perkembangan reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
Kemudian juga mahasiswa mampu mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep spermatogenesis. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep oogenesis. Jadi untuk hari ini topik kita adalah seputar ini, perkembangan reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah, pada kalian, pubertas atau mulai usia berapa kalian mulai merasakan adanya perubahan fisik seperti apa? Payudara membesar, apalagi jakun, ada yang tumbuh jakun? Nggak ada. Payudara membesar, pinggul membesar, apalagi tumbuhnya bulu pubis, bulu ketiak ya. Nah, itu mulai umur berapa kebanyakan? Umur SMP itu umur berapa? 12, 13 ya. Oke, kalau emosional, apakah ada perubahan menurut kalian? Ada. Apa? Lebih suka marah? Oh, lebih tidak stabil. Ada yang bilang tidak stabil. Lebih moody gitu ya. Oke, kalau perasaan? Perasaannya yang dulu tertarik yang tidak tertarik jadi tertarik. Dengan siapa? Oh, lawan jenis. Masih lawan jenis ya. Oke. Nah, perkembangan tadi itu diakibatkan terjadinya perubahan. Perubahan itu bisa dalam bentuk massa, bentuk, atau volume. Itu disebut dengan perkembangan. Oke. Pubertas. Jadi tadi apa kaitannya perkembangan dengan pubertas? Nah, pubertas adalah transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Itu perubahan yang terjadi apa aja? Ada fisik, psikis, fungsi seksual, dan atau menuju dewasa. Itu yang disebut dengan pubertas. Di sini udah puber semua kan ya? Atau ada yang masih belum? Belum ya? Sudah semua ya? Tahapan pubertas itu ada namanya pra-pubertas, yaitu mulai usia 9 sampai 10 tahun. Ciri-ciri sekunder belum tampak, mulai tampak tapi belum sempurna. Kemudian ada usia 12 sampai 15 tahun atau pubertas. Kriteria kematangan seksual mulai muncul. Menarche kalau perempuan. Menarche itu apa? Ya, menstruasi pertama kali namanya menarche. Kalau laki-laki mimpi basah. Ada pasca pubertas yaitu usia 17 sampai 18 tahun. Ciri-cirinya apa? Seks sekunder berkembang dengan baik dan organ-organ seks berfungsi secara matang. Nanti akan kita lihat apa saja yang masuk dalam ciri-ciri seks sekunder. Oke. Kemudian pubertas itu umumnya terjadi pada masa remaja. Oke. Remaja menurut WHO usianya adalah 10 sampai 19 tahun. Kalau kita pakainya Kemenkes RI, usia 18 tahun sampai 20 tahun. Sedangkan BKKBN usia 10 sampai 20 tahun dengan catatan belum menikah. Jadi kalau kalian usianya 15, 17 tapi sudah menikah tidak disebut lagi sebagai remaja. Itu definisi dari BKKBN. Di sini ada yang di atas ini masih remaja semua ya. Kalau definisi BKKBN masih remaja? Masih. Oke. Kita lihat perubahan fisik pada remaja. Nah, primer itu adalah fungsi organ-organ genitalia. Contohnya seperti apa? Payudara membesar, menstruasi. Nah, itu. Kemudian ada sekunder. Ini berfokus pada perkembangan payudara, rambut pubis, berat badan, bertambahnya massa tulang, emosional, dan menstruasi. Kalau primer ini berarti organ-organ internal
dari genitalia sudah berkembang hampir matang ya. Nah, ini kalau kita lihat perubahan fisik remaja laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki biasanya tumbuh apa ini? Facial hairs, rambut di wajah kayak di janggut, kumis. Nah, itu adalah salah satu tanda pubertas. Kemudian apa ini? Ada sapel, jakun. Ada bahunya semakin lebar. Jadi lebih enak disenderin. Ya. Kemudian bulu tubuh, bulu dada, bulu pubis, organ genital, kemudian masa ototnya mulai bertambah. Itu kalau pada laki-laki. Nah, kalau pada perempuan, payudaranya membesar, kemudian pinggulnya tambah lebar, tambah besar, itu normal ya, fisiologis, dan bulu pubisnya tumbuh gitu. Nah, ini urutan pubertas baik pada wanita maupun laki-laki. Kalau perempuan itu dimulai usia 8 tahun sudah mulai muncul nih payudaranya. Kemudian pubisnya juga. Kemudian growth spurt ini adalah puncak dari pertumbuhan tinggi. Nah, perempuan cuma sampai usia 14. Kemudian menarche itu dari 10 sampai 16 tahun. Di sini menarche paling muda umur berapa? Ada yang 10 tahun? Nggak ada. 11? 5 SD itu umur berapa tuh? 11. Ada yang 11 tahun ya. Ada yang 14? 15? Ada ya? Oh, berarti ada. Yang paling muda 11 ya. Nah, ada yang 11 tahun. Kemudian rambut, ketiak, perubahan bentuk tubuh. Nah, untuk payudara itu fullnya sampai usia 16 sampai 17 tahun. Nah, kalau laki-laki itu dimulai dari usia 10 tahun baru terjadi perubahan pada tubuh. Nah, kalau secara umur, laki-laki dan perempuan berbeda. Yang mulai dulu berkembang adalah perempuan. Jadi nggak heran kalau kita di SD rata-rata kita mungkin lebih tinggi dari teman kita yang laki-laki. Tapi pada usia nanti SMP, laki-laki akan ngebut, kejar tingginya gitu ya. Perkembangan reproduksi tentunya melibatkan alat-alat reproduksi manusia. Masih ingat anatomi reproduksi laki-laki dan perempuan? Masih ya, mari kita tes dulu. Kita ke reproduksi laki-laki. Eksternal ada penis dan skrotum. Internal ada testis, epididymis, vas deferens, prostat gland, dan seminal vesicle. Nah, kita coba mengingat kembali. Ini adalah reproduksi laki-laki. Nomor 1, apa itu? Ya, penis. Nomor 2, skrotum. Ya, benar. Nomor 3, testis. Ya, nomor 4, oke, benar. Nomor 5, vas deferens. Nomor 6, seminal vesicle. Dan 7, ini apa? Konjuk apa? Ejaculatory duct. Nomor 8, ada kelenjar prostat. Jadi tipis-tipis ingat ya. Masih ingat. Oke. Nah, dari sini nanti kita akan lihat bagaimana proses terjadinya sperma. Jadi walaupun kita nanti fokusnya adalah ibu dan anak, kita juga harus mengerti bagaimana reproduksi laki-laki, yang mana wanita tidak bisa hamil tanpa sperma atau spermatozoa dari laki-laki. Nah, bagaimana sperma terbentuk? Nah, pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Nah, ini ya, yang dibentuknya ada yang tahu di mana? Di testis, benar. Di
testis. Tepatnya ada di ini, di dalam testis di bagian ini, tubulus seminiferus. Jadi sperma dibentuk di dalam tubulus ini ya. Saat dia dibentuk di sini yang sudah matang itu jalan. Ini dalam tubulus itu bentuknya kayak rambut fili-fili. Jadi dia mendorong sperma bergerak ke arah apa ini vas deferens kemudian ke epididymis. Jadi sekarang kita ingin mengetahui bagaimana sperma itu terbentuk pada siapa? Laki-laki. Oke. Pertama, sperma atau pembentukan sperma itu disebut dengan spermatogenesis. Jadi pembentukan sperma kalian sudah tahu terjadi di mana? Oke, testis ya ini. Atau lebih tepatnya di tubulus seminiferus. Jadi pembentukan sperma pada laki-laki itu ada di tubulus seminiferus yang kemudian nanti dia akan berkembang di dalam sini dan berjalan ke ini, ke arah epididymis ya, dan di situ sperma akan matang sampai akhirnya dikeluarkan atau ejakulasi. Oke. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari spermatogenesis. Ada sel induk namanya spermatogonium, itu mengandung sperma berpasangan atau 23 pasang. Ya. Kemudian dia akan terjadi pembelahan primer. Nah, kemudian setelah primer akan ada pembelahan melalui meiosis 1, yaitu disebut sekundari spermatosit atau spermatosit sekunder. Nah, di mana kalau yang di spermatosit sekunder ini jumlah kromosomnya itu sudah tunggal atau tidak berpasangan atau hanya 23 tunggal. Itu kenapa simbolnya N. Ya. Setelah meiosis 2 ada meiosis 2, meiosis 1 ada meiosis 2, membelah lagi menjadi 4 spermatip yang kemudian akan berkembang menjadi sperma. Nah, oke, berikut adalah struktur sperma matang yang sehat, yang normalnya punya kepala, leher, badan, dan ekor. Jadi sperma itu ada penggerak untuk dia berenang, yaitu ekornya. Nah, sedangkan di kepala itu ada namanya akrosom yang membawa enzim. Nanti ini perannya adalah di pembuahan. Oke. Ada pertanyaan untuk spermatogenesis dulu sebelum kita lanjut? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Siti Ramiadi. Bertanya, pembukaan spermatozoa itu dimulainya saat pubertas atau sebelum pubertas? Oke, ya. Jadi untuk pembentukan sperma itu dimulai sejak kapan? Ya. Jadi sejak dalam kandungan itu sudah terbentuk. Jadi saat janin laki-laki di dalam kandungan ibunya itu sudah terbentuk. Tapi dia dorman. Dorman itu apa? Tidur, artinya tidak berkembang. Nah, kemudian kapan dia berkembangnya? Saat sudah mencapai usia pubertas. Baru sperma tadi yang spermatogonium berkembang menjadi spermatozoa hingga matang sampai ejakulasi. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, boleh. Saya mau bertanya, jika dari pubertas itu apakah spermatozoa itu akan terus bertambah dan testisnya akan besar? Oke. Ya. Ini ada pertanyaan, mungkin yang sering kita temuin di masyarakat umum ya. Kalau tidak dikeluarkan gimana, Bu? Gitu. Nah, jadi sebenarnya spermatozoa ini kan matangnya tadi di mana? Epididymis, dan menunggu di situ sampai terjadi ejakulasi. Kalau tidak terjadi ejakulasi bagaimana? Apakah jadi tumor, apakah jadi apa gitu? Tidak. Jadi spermatozoa tersebut akan diserap kembali oleh tubuh. Jadi dia akan diserap kembali dan tidak akan jadi pembesaran testis dan sebagainya. Jadi karena dia kandungannya apa? Protein isinya. Jadi dibutuhkan kembali untuk tubuh. Jadi tidak akan ada efek samping macam-macam gitu ya. Oke. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke
materi berikutnya. Sekarang kita masuk ke reproduksi wanita. Oke, ada dua ya, apa aja? Di eksternal dan internal. Eksternal ada apa aja? Mons pubis. Nah, oke. Uretra, himen, dan lubang vagina. Internal ada saluran vagina, serviks, uterus, tuba, dan ovarium. Oke, kita tes sekali lagi. Nah, ini bagian apa dulu? Eksternal, artinya yang di luar. Ini nomor satu apa? Oke, mons pubis. Yang kedua, klitoris. Yang ketiga, iya, labia mayora. Empat, oke, labia minora. Benar. Nomor lima, apa? Uretra atau himen? Uretra. Nomor enam, himen. Dan tujuh, vagina. Oke, itu yang eksternal. Internal sekarang bagian dalam. Nomor 8, ini. Cervix. Nomor 9, uterus. 11, tuba. Yakin. Nomor 10, tuba. Oke, nomor 11. Oke, benar, ovarium. Oke ya. Kalau di laki-laki tadi terjadi pembentukan sperma. Kalau di perempuan terjadi pembentukan sel telur. Di mana tempatnya? Di ovarium. Ini anatomi ovarium, ada bagian korteks dan ada bagian medula. Bagaimana pembentukan sel telur? Pertama, namanya adalah oogenesis. Nah, ini dia prosesnya. Sel induk disebut oogonium. Berbeda dengan laki-laki, kalau perempuan atau sel telur itu sudah ada sejak dalam kandungan. Kemudian terus berkembang dia saat jadi janin sampai bulan kehamilan bulan ketiga. Nah, itu berhenti, setelah itu baru berkembang lagi setelah lahir. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Nah, ini ya. Setelah ogonium itu bermitosis menjadi oosit primer, kemudian oosit primer itu berubah menjadi oosit sekunder melalui meiosis 1. Nah, meiosis 1 membelah menjadi dua badan polar primer yang kemudian akan menjadi oosit sekunder. Nah, ini terjadi pada masa pubertas ini ya. Nah, kalau pada wanita dari 4 badan polar itu hanya menghasilkan 1 ovum. Beda kalau tadi yang spermatozoa menghasilkan berapa? 4 spermatid ya, sperma. Sedangkan wanita hanya menghasilkan 1 ovum yang dominan. 3-nya kemana? 3-nya menghilang, diserap oleh tubuh. Jadi yang dominan saja yang tumbuh dan matang menjadi sel telur yang siap dibuahi. Nah ini. Jadi dapat disimpulkan 1 kali oogenesis itu menghasilkan 1 ovum. 1 ovum ini dihasilkan per siklus menstruasi. Jadi tidak tiap hari, berbeda dengan laki-laki tiap hari. Kita 1 bulan sekali gitu ya. Nah ini adalah anatomi dari ovum yang matang, yang siap dibuahi. Ada yang ingin bertanya, boleh berdiri, silakan ya. Baik, perkenalkan nama saya Lisa. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Perempuan memiliki dua ovarium. Apakah proses oogenesis terjadi secara bersamaan pada kedua ovarium tersebut? Oke. Perempuan tadi punya berapa ovarium? 2 ya, kiri dan kanan. Normalnya punya 2. Jadi apakah mungkin ya, pertanyaan Linca tadi, apakah mungkin 2 ovarium itu mengeluarkan ovum bersamaan? Nah, secara teori itu hanya kemungkinan kecil dia bersamaan.
secara teorinya bahwa mereka itu bergantian mengeluarkan ovum, jarang yang bersamaan gitu ya. Jadi misalnya bulan 1 ovarium kiri, bulan berikutnya ovarium kanan. Nah, itu normalnya seperti itu, mereka akan bergantian. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi ovulasi bersamaan antara ovarium 1 dan lainnya, 1 dan 2 gitu. Apa yang terjadi? Misalnya ovulasi nih, kiri dan kanan. Apa yang terjadi kalau terjadi konsepsi? Apanya? Apa? Akan kemungkinan besar terjadi kehamilan kembar gitu ya. Kembar tidak identik karena beda sel telur yang dibuahi. Bisa juga tidak secara bersamaan tapi bisa juga ovulasi dalam waktu yang berdekatan. Misalnya hari pertama ovulasi dari sebelah ovarium sebelah kiri. 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian ovulasi lagi dari ovarium kanan. Itu mungkin saja terjadi, tapi hanya kemungkinan kecil itu ya. Itu kenapa kehamilan kembar itu juga angkanya sedikit. Oke, demikian pertemuan kita hari ini tentang biologi reproduksi. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan perhatiannya dan keaktifannya. Kuliah kita tutup sampai di sini. Selamat siang. Sekian video deskripsi dan pembelajaran dalam mata kuliah biologi reproduksi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.